kita akan membahas tentang polusi air, yang merupakan salah satu dasar pemahaman penting untuk bisa mengembangkan bioteknologi perairan. Dalam slide berikut, diberikan cuplikan salah satu analisis yang diambil dari Indonesia Investment yang mengambil kasus pencemaran air sebagai fokus kajian. Dalam kajian ini, terlihat bahwa kebutuhan Indonesia akan teknologi untuk memurnikan air ataupun mengatasi pencemaran air menjadi salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu bahasan yang harus dikembangkan dalam bioteknologi perairan adalah pengembangan teknologi-teknologi untuk mengatasi pencemaran air. Untuk bisa memahami polusi air, maka mari kita lihat beberapa konsep dasar yang penting terkait polusi air. Polusi air pada dasarnya dapat dipahami sebagai segala perubahan fisika ataupun kimia yang terjadi di air yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan manusia ataupun organisme lain. Dan polusi air besarnya bisa sangat bervariasi tergantung dari lokasi terjadinya pencemaran air tersebut. Salah satu isu global yang paling penting terkait polusi air adalah keterbatasan ketersediaan air yang bebas dari penyakit. Polusi air sendiri dapat dibagi menjadi 8 kategori. Yang pertama adalah limbah, yang kedua adalah agen yang menyebabkan penyakit, yang ketiga adalah polusi sedimen, yang keempat adalah polusi bahan anorganik, yang kelima adalah polusi bahan organik, yang keenam adalah polusi bahan kimia anorganik, yang ketujuh adalah polusi radioaktif, dan yang kedelapan adalah polusi suhu atau polusi termal. Limbah pada umumnya dapat didefinisikan sebagai buangan limbah cair dari selokan ataupun saluran air. Salah satu limbah yang sering kita temui adalah limbah dari kegiatan manusia, seperti buangan sabun ataupun deterjen. Keberadaan limbah ini dapat mengakibatkan dua permasalahan lingkungan yang serius. Yang pertama adalah pengayaan, dan yang kedua adalah peningkatan dalam biological oxygen demand. Pengayaan terkait dengan peningkatan penyuburan badan air, terutama karena tersedianya bahan-bahan organik yang bisa memacu pertumbuhan tanaman ataupun alga. Nutrien utama yang dapat didapatkan dari limbah adalah nitrogen dan fosfor. Sedangkan biological oxygen demand pada dasarnya adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk bisa mendekomposisi bahan organik. Oleh karena itu, pada saat nilai BOD naik, maka nilai DO akan turun. Dalam ilustrasi yang diberikan di slide ini, ditunjukkan bagaimana nilai BOD pada aliran sungai yang diukur dari buangan limbah. Sumbu Y adalah konsentrasi O2 yang ada di dalam air, sedangkan sumbu X adalah jarak yang diukur dari titik mula buangan limbah. Bisa kita lihat bahwa pada titik buang limbah, nilai BOD sangat tinggi. Kemudian nilai BOD akan turun seiring dengan semakin menjauhnya titik buangan limbah. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat BOD ada di titik tertinggi, maka ikan-ikan ataupun organisme akuatik yang ada di titik itu bisa kekurangan oksigen. Seperti yang bisa kita lihat di garis hijau, pada saat BOD naik, maka DO turun. Kondisi ini sangat berbahaya untuk organisme akuatik.
Ilustrasi pada slide ini menggambarkan bagaimana zona-zona bisa terbentuk pada saat ada masukan limbah ke dalam sungai. Kondisi air sungai sebelum limbah masuk adalah bersih. Setelah ada limbah masuk, maka terbentuk zona polusi. Setelah zona polusi, akan terbentuk zona dekomposisi, di mana proses dekomposisi terjadi secara aktif. Setelah zona dekomposisi, maka ada zona pemulihan. Zona-zona ini sangat terkait erat dengan BOD dan DO. Kita bisa lihat bahwa pada saat limbah masuk, maka BOD meningkat. Seiring dengan peningkatan BOD, maka DO akan menurun. Kemudian, apabila keberadaan limbah masih dalam batas kemampuan sungai untuk merecovery atau memulihkan dirinya, maka lambat laun BOD akan turun seiring dengan meningkatnya laju dekomposisi. Sehingga pada zona pemulihan, BOD kembali akan ke nilai minimal dan DO akan ke nilai optimal. Hanya saja, pada saat limbah yang ada di luar kapasitas sungai untuk memulihkan dirinya, zona pemulihan tidak bisa tercapai. Ilustrasi pada slide ini juga menggambarkan kondisi tersebut. Pada saat belum ada pasokan limbah, maka yang terbentuk adalah clean zone, di mana kehidupan dalam organisme akuatik bisa berjalan dengan baik. Tapi seiring dengan pasokan limbah, maka kehidupan organisme akuatik akan menurun atau terganggu. Apabila ekosistem akuatik sanggup untuk merecovery dirinya ataupun memulihkan dirinya, maka setelah recovery zone akan masuk ke clean zone. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita memperkirakan jumlah limbah yang kita masukkan ke akuatik ekosistem agar memungkinkan akuatik ekosistem untuk memurnikan dirinya. Keberadaan limbah sangat dekat dengan fenomena yang disebut dengan eutrofikasi. Pada dasarnya, eutrofikasi adalah pengayaan nutrien yang ada di dalam badan air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Eutrofikasi akan merubah kondisi perairan dari oligotropik menjadi eutropik. Kondisi oligotropik adalah kondisi di mana nutrien ada dalam konsentrasi yang terbatas, sehingga kondisi perairan akan jernih dan hanya organisme tertentu yang bisa disupport oleh ekosistem ini. Pada saat eutrofikasi terjadi, maka kondisi perairan menjadi eutrofik. Pada saat eutrofik terjadi, tersedia nutrien dalam jumlah yang besar. Karena nutrien tersedia dalam jumlah yang besar, maka akan memacu ledakan pertumbuhan alga. Pada saat pertumbuhan alga meledak, jumlahnya di atas kemampuan keseimbangan ekosistem perairan, maka keberadaan alga akan membuat ekosistem perairan terganggu. Alga yang tersedia banyak pada saatnya nanti akan mati. Alga yang mati akan menjadi bahan organik, dan bahan organik ini akan didekomposisi menjadi nutrien. Apabila prosesnya berlebihan, maka terjadi ledakan nutrien, yang pada akhirnya memicu peningkatan BOD dan menurunnya DO. Kondisi inilah yang disebut dengan eutrofikasi. Ilustrasi yang diberikan pada slide ini memperlihatkan perbedaan antara ekosistem perairan dalam kondisi normal, ekosistem perairan yang sedang mengalami perubahan, dan ekosistem perairan yang sudah mengalami degradasi. Kesemuanya berawal dari siklus nutrien. Apabila nutrien yang tersedia berlebih, pada akhirnya
bisa membahayakan organisme-organisme yang hidup di ekosistem perairan tersebut. Keberadaan agen penyebab penyakit juga merupakan salah satu tipe dari pencemaran air. Pencemaran air diakibatkan oleh keberadaan agen ini sangat berkaitan erat dengan munculnya berbagai macam penyakit. Pada dasarnya, pada saat ada organisme yang dapat menyebabkan infeksi untuk manusia ataupun organisme yang lain, maka perairan tersebut ada dalam kondisi tercemar. Dalam slide ini diberikan contoh berbagai penyakit dan penyebab yang biasa terjadi di ekosistem perairan. Standar umum yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan agen penyebab penyakit ini adalah keberadaan dari bakteri E. coli. Keberadaan bakteri E. coli sangat dekat dengan keberadaan kotoran-kotoran yang bisa berasal dari manusia ataupun hewan. Oleh karena itu, tes yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaannya disebut dengan fecal coliform test. Karena bakteri E. coli ini banyak berasal dari pencernaan hewan atau manusia, maka keberadaan E. coli ini bisa dijadikan sebagai indikator keberadaan organisme patogen. Pencemaran sedimen terkait erat dengan melimpahnya jumlah sedimen pada badan air. Kelebihan jumlah suspended soil particle ataupun partikel sedimen bisa menyebabkan banyak sekali permasalahan untuk organisme yang hidup di ekosistem perairan. Dimulai dari terbatasnya penetrasi cahaya, sementara cahaya matahari sangat dibutuhkan sebagai energi fotosintesis. Keberadaan sedimen juga bisa menutupi berbagai organisme akuatik. Begitu juga untuk tanaman-tanaman yang hidup di ekosistem perairan. Selain itu, sedimen juga bisa menjadi bahan yang mengantarkan bahan beracun ke ekosistem perairan. Pada saat sedimen masuk ke badan air, sedimen-sedimen ini bisa membawa masuk berbagai toksin ataupun racun ke badan air. Slide ini menggambarkan perbedaan pada saat ekosistem perairan dalam kondisi baik dan di mana ekosistem perairan tercemar oleh sedimentasi. Kita bisa melihat berbagai permasalahan bisa muncul seiring dengan terdapatnya sedimen dalam jumlah yang berlebih. Jenis pencemaran air yang lain adalah pencemaran air yang disebabkan oleh keberadaan nutrien anorganik. Nutrien anorganik yang dimaksudkan di sini adalah nutrien anorganik yang berasal dari berbagai bahan kimia yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nutrien anorganik utama di sini adalah nitrogen dan fosfor. Kegiatan manusia banyak sekali menggunakan nitrogen dan fosfor. Dan pada saat nitrogen dan fosfor masuk ke perairan, keberadaan nitrogen dan fosfor dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Tipe pencemaran yang lain adalah pencemaran yang diakibatkan dari keberadaan bahan organik. Bahan organik pada dasarnya adalah segala kompon yang mengandung atom karbon. Bisa dari bahan alami ataupun dari bahan yang dibuat oleh manusia. Dalam slide ini diberikan beberapa jenis bahan organik yang dapat menjadi bahan pencemar di ekosistem perairan dan beberapa permasalahan yang bisa diakibatkan oleh keberadaannya. Tipe pencemaran yang lain adalah bahan kimia anorganik. Pada dasarnya, pencemaran karena bahan kimia anorganik ini bisa diakibatkan oleh
keberadaan berbagai bahan kimia seperti logam berat ataupun garam mineral lainnya. Keberadaan bahan anorganik kimia ini bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk organisme yang hidup di ekosistem perairan. Tipe pencemaran air yang lain adalah pencemaran air yang diakibatkan dari keberadaan substansi radioaktif. Substansi radioaktif pada dasarnya adalah substansi yang mempunyai atom yang memiliki isotop yang tidak stabil, sehingga dapat secara spontan mengakibatkan radiasi. Substansi radioaktif bisa didapatkan dari berbagai sumber, seperti penambangan, instalasi nuklir, termasuk sumber-sumber alami yang ada di alam. Tipe pencemaran air berikutnya adalah pencemaran air yang diakibatkan dari perubahan termal. Perubahan termal ini akan mempengaruhi berbagai proses kimia dan proses metabolisme organisme akuatik. Pada saat suhu perairan berubah secara drastis atau berubah di luar ring normal karena pasokan suhu dari sumber luar, maka polusi termal terjadi. Salah satu bentuk polusi termal yang bisa terjadi adalah pada saat ekosistem perairan mendapatkan pasokan air yang digunakan untuk mendinginkan mesin. Perubahan suhu perairan ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan yang memicu kerusakan ekosistem perairan. Ini adalah akhir pembahasan tentang polusi air bagian pertama. Bagian ini akan diikuti oleh pembahasan di bagian selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kuliah dengan baik.